Yes, balik lagi di ASIS Side to Side Indonesia setelah berapa sekian tahun dari setahun aja. Oke. Applause dulu, big applause. Welcome back di season 2 ya, di season 2 ASIS Side to Side Indonesia. Masih bersama wajah lama dan wajah tua. Enggak dong. Jangan dong. Ada saya Alvino dan ini senior saya Bung Tama. Buat yang belum tahu Bung Tama itu wajar, tapi yang sering mendengarkan suara Bung Tama itu pasti setiap pekan ada suaranya di siaran Liga 1 Bung Tama. Tepuk tangan dulu buat Bung Tama. Oke, di season 2 ini kita mau mengingatkan buat kalian yang atau outsider. Di season 2 ini buat outsider yang ingin tahu lebih tentang informasi sepak bola, baik sepak bola luar atau sepak bola dalam negeri, kalian bisa ikut ke komunitas plus ada 2 football yang linknya kita sertakan di bawah ini. Deskripsinya ada di bawah sini. Jadi buat kalian yang ingin mengikuti perkembangan sepak bola, ikut aja komunitas plus 62 football. Plus 62 football. Alright. Oke, langsung aja kita bahas ke pembahasan inti dari episode kali ini. Ini tentang ngebahas masih tentang sepak bola dalam negeri. Ya ini sang juara back to back, juara bertahan Persib Bandung. Jadi gue mau nanya dulu, kalau 3 kali beruntun itu apa? Back to back to back. Repeat. Oh, tripit. Bukan back to back to back, bukan. Tripit. Kalau 4? Waduh, 4 apa ya? Oh, belum ngapalin ya? Belum. Quadripit. Quadripit gitu ya. Quadruple. Enggak, kalau quadruple mah kan iya, quadruple. Itu 4 gelar bersamaan di musim yang sama. Ya kan gitu kan. Jadi Persib berhasil meraih back to back. Di musim lalu 2023-2024 menang Liga 1 dalam format championship. Walaupun di regular season mereka bukan top classman, tapi akhirnya di championship bisa berbicara banyak dan juara. Dan akhirnya di musim ini kembali Persib juara dengan sistem regular season biasa, yang dimana mereka belum pernah menjuarai liga di sistem satu kompetisi full atau regular season gitu. Oh, masa gitu? Emang begitu. Dan back to back ini tentu menjadi satu torehan yang sangat bersejarah tentunya buat Persib Bandung. Karena bukan yang mengecilkan tim yang pernah back to back lainnya, maksudnya kayak Bali United. Kalau Bali United kan back to back itu dia 2019, terus ada masa kompetisi yang off, terus baru juara lagi 2020-2021. Jadi back to backnya tuh nggak langsung. Kalau ini kan back to backnya langsung gitu. Dan gue juga cukup mengikuti perjalanan Persib di musim ini. Tetapi sebenarnya gue lebih ngikutin perjalanan Persib di musim lalu sih dibandingkan musim ini, karena musim ini intensitas gue ke stadion untuk lihat Persib itu cukup lebih sedikit dibandingin musim lalu. Tapi orang yang di hadapan gue ini adalah orang yang pernah mengikuti Persib away ke luar negeri, ke Singapura ketika melawan Lion City Sailors. Jadi lu melihat bagaimana nih? Kita bahas performa Persib dulu di musim ini sebagai orang yang memang mengikuti Persib ketika away luar negeri terutama. Lu ngelihatnya gimana? Kalau waktu away ke luar negeri kan yang dimainin tuh bukan pemain-pemain andalan ya. Kayak misalkan maksudnya dimainin cuma nggak sebagai starter gitu. Kayak misalkan David da Silva gitu kan, waktu kita kesana itu cedera. Dibilangnya cedera, tapi habis itu kan sempat main kan, sempat masuk gitu. Jadi nggak di awal pertandingan. Alasannya sih mereka waktu itu kan pengen setelah lawan Lion City Sailors itu mereka kan langsung lawan big match kan, langsung lawan Persija kan. Terus lu pastilah mendengar beberapa untold story ketika di Singapura ya. Ya kita reveal aja lah sebenarnya. Di Singapura itu apa ya? Di musim ini kan challenge-nya adalah pemain banyak yang cedera. Luar biasa di musim ini ketika lu bisa back to back, tapi kondisi tim lu tuh sebenarnya lu tidak bisa bermain atau lu tidak bisa memberikan
squad lu dalam keadaan 100% di setiap pekannya. Adalah pemain yang cedera, adalah yang akumulasi, adalah yang nyaris kayaknya nggak pernah menurunkan 11 terbaik ya di musim ini secara bersamaan. Persib tuh nyaris kayaknya sedikit banget menurunkan 11 terbaiknya di musim ini secara bersamaan gitu kan. Nah, 11 terbaik Persib musim 11 terbaik Persib di musim ini kan ya mungkin Kevin kiper, 4 back sejajar di kanan Kakang sebagai pengisi slot 2-3. Kemudian Nick Kuipers, Gustavo França, di kiri Edo. Kemudian 3 di depan adalah Mark Locke dan Deddy Kusnandar. Terus di depannya lagi ada Tyrone Del Pino. Kemudian David da Silva, Ciro sama Beckham Putra. Deddy Kusnandar hilang, cedera. Cedera fibula di tengah musim di tengah musim gue ingat kan lawan Barito leg pertama dia cedera. Terus ketika Deddy Kusnandar cedera nggak bisa atau mengakhiri musim lebih cepat, Bojan masih tenang dong karena dia masih punya Rahmat Irianto. Rahmat Irianto pun cedera itu kan. Rahmat Irianto cedera susulan itu posisi tengah. Di depan David da Silva cedera. Oke, David da Silva cedera, lo masih punya Dimas Derajat. And at the end Dimas Derajat juga cedera. Itu yang cedera dan untungnya di jelang putaran kedua Persib datengin Rovane Castanier sebagai forward backupnya ketika lini depan ada cedera. Dan gue ngobrol sama Rovane Castanier sejauh ini memang belum ngasih performa yang begitu memuaskan kalau boleh jujur. Betul. Meskipun dia lebih baik daripada pemain asing di putaran pertama ini dibuang, ini Melsson 5, tapi at least performanya belum seperti yang diharapkan. Kalau lebih baik daripada Melsson ya lebih baik gitu kan. Nah, gue ngobrol memang sebenarnya sama agent dari Castanier yang bikin dia performa yang gak seperti yang diharapkan karena memang Castanier tuh dia tuh winger sebenarnya, yang badannya gede, kuat gitu kan. Nah, gimana lu melihat Persib atau menggambarkan kondisi Persib di musim ini dengan kayak ini nggak akan komplit tim, tapi masih bisa juara gitu. Terus tentang David da Silva, lu ngelihat musim lalu perannya sangat vital banget buat tim gitu kan. Dan sekarang mesin gol berpindah ke Tyrone gitu kan. Pemain lain bisa ngegolin banyak. Pemain lain bisa ngegolin sebanyak-banyaknya pemain. Kalau dulu kan mungkin sumber gol Ciro, David da Silva. Nah lu ngeliat gimana menggambarkan kondisi tim Persib yang memang nyaris gak pernah bisa nurunin 11 pemain terbaik ya di musim ini. Ya lebih ke aku ngelihatnya bikin capek Bojan Hodak aja sih. Kenapa? Maksudnya kan dia badai cedera nih dan apalagi mereka main di 2 kompetisi gitu kan. Main di ACL 2 sama satu lagi Liga 1. Udah gitu kalau misalkan satu tim main di kompetisi yang banyak yang lebih dari satu itu otomatis kan dibutuhkan rotasi pemain gitu kan. Nah, itu yang nggak bisa dilakuin Persib gitu loh. Jadi rotasi pemain kedalaman squad Persib memang sebenarnya dalam. Cuma kan yang jadi masalah mereka itu yang cedera justru yang menjadi backup gitu. Kayak tadi Mang Vino bilang soal Dimas Derajat yang akhirnya cedera juga, yang harusnya jadi backupnya David da Silva. Otomatis David da Silva harus di beberapa pertandingan harus main full gitu, kayak gitu kan. Nah makanya itu yang sebenarnya yang jadi bikin pusingnya Bojan Hodak, karena justru yang dia harapkan bisa jadi bantuin pada saat dia ingin rotasi justru nggak bisa gitu loh. Dan soal main di 2 kompetisi itu ya balik lagi kan, memang Persib Bandung di paruh kedua musim mendatangkan Gervane Castanier gitu, itu kan memang jadi sebuah kebutuhannya Persib Bandung. Tadi juga sempat dibahas, sempat ditanyain soal David da Silva itu
perannya berubah dari yang tadinya lumbung gol jadi sumber golnya mesin gol. Lumbung gol kiper. Iya. Mesin gol. Jadi mesin golnya Persib Bandung. Terus habis itu peran ini berubah agak sedikit mundur ke siapa tadi, Tirondel Pino. Nah itu justru kalau aku ngelihatnya sedikit lebih bagus. Kenapa? Karena bebannya tuh nggak cuma ada di David da Silva sekarang, tapi bisa dibagi rata ke semua pemain pada saat kondisi Persib yang dilanda badai cedera gitu loh. Dan apalagi ketajaman David da Silva di musim ini kan gara-gara isu cedera segala macam jadi dipertanyakan kan. Ya akhirnya balik lagi Persib Bandung butuh sosok pemain yang memang bisa bantu di lini tengah, di lini depan maksudnya. Jadi agak sedikit mundur kan. Gol-golnya Persib Bandung itu diciptain dari Tirondel Pino, terus ada Beckham Putra juga cetak gol buat Persib Bandung musim ini. Jadi ya kalau aku sih lebih baik bermain secara kolektif ketimbang mengandalkan satu pemain buat jadi mesin gol gitu loh. Karena kan ya balik lagi, lu target besarnya itu ya untuk menjadi juara, bukan mengejar gelar individu kan. Tadi lu sempat nyinggung Beckham Putra. Lu juga termasuk yang mengikuti perkembangan dari Beckham Putra gitu kan. Karena bagi outsider yang belum tahu, Tama ini memang cukup lekat dengan sepak bola grassroots. Hampir semua pesepak bola yang usianya mungkin sekarang beranjak 20 sekian tahun itu dia kenal sekali gitu. Ya, salah satunya Beckham Putra. Apalagi Tama ini termasuk salah satu orang yang paling orang yang paling beruntung menyaksikan Beckham Putra meraih medali emas SEA Games. Yeah. Lalu melihat sosok pemain lokal di Persib gimana musim ini? Mungkin salah satunya Beckham Putra juga. Kalau pemain lokal yang Persib justru menurutku ya salah satu yang paling bagus di Liga 1 musim ini gitu loh. Karena aku belum melihat adanya pemain-pemain lokal di Liga 1 yang impact-nya memang sebesar di Persib gitu loh. Jadi maksudnya ya semua pemain memang memiliki impact, memiliki dampak buat klubnya masing-masing. Cuma di Persib itu mereka bisa saling bantu gitu loh. Mereka bisa saling backup. Kalau misalkan pemain asingnya lagi down, di sana muncullah ada nama Beckham, terus habis itu ada nama Edo tadi sempat disebutkan, ada yang nama Edo, terus habis itu ya pemain-pemain lokalnya jadi saling bantu pemain-pemain asing yang lagi down gitu. Jadi nggak semua beban ditumpuin ke pemain asing kalau di Persib, di pemain lokalnya juga bisa bantuin gitu loh. Dari berbagai kalau kita lihat kan yang dilihat pasti golnya kan, tapi di situ mereka nggak lihat gimana pada saat setelah Persib mencetak gol, gimana mereka harus jaga keunggulan itu, mereka harus bisa tenang untuk saling bantu agar nih keunggulan ini jangan sampai hilang nih. Nah itu yang ada di Persib tuh yang aku lihat itu gitu loh. Ngomong Beckham Putra, berapa nomor punggung Beckham Putra? Nomor punggung Beckham Putra ya? Iya. Berapa ya? Ya 7. 7. Siapa 777 Persib terbaik menurut lo? Yang aku tahu aja ya. Iya. Yang aku tahu nomor 7 Beckham. Pasti Beckham Putra. Terus habis itu sempat Atep. Atep juga sempat pakai nomor 7 kan. Sama satu lagi siapa ya? Esteban sempat nomor 7 kan. Sampai enggak main. Enggak main. Oh. Emang nomor 7 di Persib ini cukup sakral juga. Seperti di beberapa klub lain gitu. Tapi kan. jarang yang pakai nggak sih? Justru karena jarangnya pakai, ketika ada sih yang satu pakai itu sangat long term banget. Atep bermusim-musim, Beckham bermusim-musim. Kita nggak tahu setelah Beckham siapa yang pakai nomor 7 gitu. Bahkan emang itu yang akan ada di top of mind orang ketika ngomongin nomor 7 di Persib, yaitu Atep dan Beckham. Nah sebelum Atep itu kalau nggak salah ya, itu ada Salim Al-Idrus. Salim itu akhirnya tidak lagi pakai nomor 7 karena Atep datang dan dia berganti jadi nomor 8. Mungkin outsiders yang juga bobotoh yang nyaksiin siaran ini punya pengetahuan lebih. Jadi komen aja di bawah siapa 777 Persib versi outsiders. Nah, dan ada
gak cuma komen doang gitu kan. Biasa kan orang ngapain ngomen, apaan capek-capek. Ada hadiahnya. Hadiahnya apa Pak Tama? Hadiahnya itu jersey Timnas. Jersey Timnas. Apakah ini sebuah kode Beckham akan ke Timnas? Bisa kita nggak tahu ya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena infonya adalah Patrick Kluivert akan datang di game terakhir Persib di home lawan Persis Solo. Jadi itu apakah akan memantau siapa kita nggak tahu. Itu rumornya santer adalah Beckham. Beckham menurut gua adalah walaupun kontraknya memang akan habis, tapi menurut gua rumor dia akan dipertahankan cukup besar, cukup kuat untuk bertahan di Persib. Kayaknya harus juga sih. Dan kayak lu bersepakat kalau Beckham adalah salah satu pemain yang memang harus dipertahankan di Persib Bandung. Kalau di tim basketnya Prawira Bandung ada Yuda Saputra sebagai franchise player, kini tim bolanya Persib Bandung ada Beckham yang emang harus dipertahankan gitu kan. Tetapi ada yang bertahan juga pasti ada yang pergi, dan beberapa pemain yang kontraknya akan berakhir itu cukup banyak Tam. Ada Rahmat Irianto yang lagi cedera. Betul. Edo. Kemudian kita ngomongin lokalan dulu ya. Iya. Rian Kurnia juga akan selesai. Kemudian gue lupa yang santer itu. Asing terutama banyak yang pergi. Ciro sudah berpamitan. Betul. David Da Silva masih tersisa kontraknya 1 tahun, tapi memang santer dia juga akan pergi walaupun kontraknya masih tersisa 1 musim. Kemudian Nick Kuipers juga akan habis. Gustavo França juga habis. Kocian dan Castanier juga habis. Kevin Mendoza juga habis. Siapa lagi? Tyron Del Pino juga habis. Bisa jadi memang pemain asing yang pergi ini bisa jadi semuanya. Semuanya yang pergi. Oh ya, Jufrianto habis, Iqbal Nevo habis. Kalau Jufrianto dan Iqbal Nevo kabarnya memang retired. Kabarnya retired ya. Sejauh ini info yang gue dapat retired. Tapi yang mengagetkan adalah bisa jadi tidak menyisakan satu asing pun yang memang membawa juara Persib musim ini gitu. Indikasinya adalah Ciro sudah pergi. Kemudian akan disusul oleh beberapa teman lainnya gitu kan. Kabarnya kabarnya Ciro akan ke Maluku United, dan kepindahan Ciro ke Maluku United juga akan disertai atau diiringi beberapa pemain asing dari Persib Bandung lainnya, dan gue belum bisa pastikan gitu kan. Kemarin Tyron Del Pino juga ketika gue tanyain apa kalau gimana musim depan lu bersama Persib, dia sih memang sedang membicarakan ini, cuma dia hanya ingin fokus di 2 match tersisa. Setelah itu dia akan lebih intens lagi membicarakan perpanjangan kontrak. Tyron Del Pino kalau gua rasa adalah salah satu atau adalah pemain asing dengan possibility terkuat akan di-extend oleh Persib Bandung. Bagaimanapun Persib Bandung akan mengupayakan bagaimana agar Tyron dan Nick Kuipers bertahan, karena memang santer keduanya juga akan pergi, tetapi memang 2 pemain asing ini punya Persib Bandung punya kegigihan untuk mereka tuh agar tetap bertahan di dalam tim gitu kan. Apalagi mau berapapun nanti musim depan pemain asingnya, Persib Bandung tentunya ingin 2 pemain ini bertahan gitu. Ini bertahan tanpa mengecilkan peran pemain lainnya gitu kan. Jadi memang masih menunggu bagaimana aturan tentang pemain asing di musim depan. Nah, menurut lo dengan kehilangannya beberapa pemain asing yang juga pilar inti di Persib, bagaimana harusnya langkah Boyan Hodak di musim berikut untuk setidaknya mempertahankan gelar juara yang kedua kalinya dan mendapatkan trofi untuk yang ketiga kalinya? Ya kalau mau, ini kan yang cabut kemungkinan pemain inti, pemain yang masuk ke dalam DSP starting 11 ya. Otomatis kalau mau ganti mereka itu juga harusnya dari yang statusnya sebagai pemain inti juga gitu. Kayaknya sih kalau di lini tengah ke depan kayaknya bagus si pemain impornya pemain impornya Persija ya. Gustavo Almeida tuh kayaknya cocok karena memang di musim ini dia cukup tajam di lini depannya Persija dan bisa dibilang menggendong tim di situasi klub Persija yang saat ini kesulitan untuk bersaing di papan atas gitu loh. Jadi kayaknya Gustavo Almeida cocok sih, maksudnya buat menggantikan sosok-sosok kayak David Da Silva terus Ciro Alves yang bisa dibilang mesin gol, bukan gol ya, mesin gol gitu. Ya jadi ya udah Gustavo Almeida kayaknya cocok
Dan dia juga udah kenal atmosfer sepak bola Indonesia kan di Liga 1 udah cukup baik lah. Oke, tadi Tama udah bilang Gustavo Almeida, dan memang santer juga isu dari Gustavo Almeida akan pergi ke Bandung, dan memang diperjelas lagi bahwa Gustavo Almeida juga kontraknya akan berakhir di Persija Jakarta. Tetapi tidak hanya Gustavo Almeida yang gue tahu sebagai pemain asing, beberapa pemain lokal juga memang kabarnya sudah menandatangani kesepakatan dengan Persib Bandung. Salah satu yang santer beredar adalah Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani memang cukup kuat juga merapat ke Bandung. Dan memang masih posisi Sadil Ramdhani posisi yang memang lagi dicari juga. Betul, sepeninggalan Siro mungkin dengan kualitas lokal Sadil Ramdhani bisa mengisi posisi kekosongan dari Siro. Kemudian ada sepupu dari Alexis McAllister, pemain Liverpool, Luciano Goycochea atau yang akrab disapa Lucho, terakhir main di Perak, Liga Malaysia. Posisinya adalah attacking midfield, tetapi memang produktivitasnya juga cukup tinggi. Torehan golnya sampai 2 digit di Liga Malaysia. Memang itu yang mungkin gue punya banyak info tentang 2 pemain itu yang akan merapat ke Persib. Sisanya ada beberapa pemain yang mungkin kalian masih asing dengan pemain ini, di telinga kalian masih asing, karena memang nyatanya pemain yang akan bergabung dengan Persib, terutama asingnya, adalah pemain yang memang belum pernah bermain di Liga Indonesia sama sekali. Termasuk Lucho ya tadi, termasuk Lucho. Walaupun Lucho kan namanya udah muncul ke permukaan, tapi memang ada beberapa pemain asing yang memang yang ya belum pernah merapat atau main di Liga Indonesia. Ada beberapa pemain asing yang main di Liga Timur Tengah gitu kan. Ada beberapa yang ada dari negara tetangga. Dan operasi tentang perekrutan baru pemain lokal juga masih terus berjalan. Kabarnya ada beberapa pemain keturunan juga dikabarkan merapat ke Bandung. Karena memang Persib ini di musim depan punya niat tidak mau hanya numpang lewat di kompetisi Asia. Yo, buat para outsiders yang memang memiliki pilihan tentang siapa pemain baru Persib di musim depan dan juga memiliki alasan kuat, silakan drop nama pemain itu di kolom komentar dan isi tentang opini kalian kenapa harus dia, dan mungkin kalian juga bisa lebih tahu, punya bocoran-bocoran tentang pemain baru Persib. Dan selain komen tentang siapa sih pemain baru Persib, kalian juga bisa komen iseng-iseng berhadiah. Drop komentar kalian di kolom tentang 3 pemain Persib bernomor 7 terbaik sepanjang masa. Jadi 3 pemain Persib dengan nomor punggung 7 terbaik versi kalian. Silakan drop nama-nama itu di kolom komentar. Karena ini sifatnya adalah iseng-iseng berhadiah, jadi kalian gak hanya komen gak dapat apa-apa, tapi kalian juga akan mendapatkan jersey Timnas bagi komentar-komentar terpilih. Betul. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya Outsider. Kami pamit. Dadah.